Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hasbi Asidik, mahasiswa Informatika 01, dengan NIM 21113843. Pada kali ini, saya akan melakukan praktek lagi untuk Linux Ubuntu dengan materi dari Praktikum 3, yaitu tentang operasi file dan struktur direktori, yang dimana dengan mudah kita menyimpulkan ini adalah praktek tentang permainan file atau direktori untuk manajemen file dan direktorinya. Langsung saja ke prakteknya. Seperti biasa, kita buka terminal di sini. Ya, kita buka terminal di sini. Nah, komen pertama yaitu pwd. Pwd itu adalah untuk melihat lokasi kita sekarang, lokasi dari terminal kita sekarang, yang dimana terminal kita sekarang berada di desktop. Nah, yang kedua, komen berikutnya, echo home ini sama, menunjukkan letak dari terminal ini, tapi dia enggak di desktop. Karena bisa dilihat perbedaannya, kalau pwd letakannya sekarang, kalau home itu asal mula atau di usernya. Terus coba kita lihat lagi pwd lagi. Terus kita ketikkan cd. Terus kita pwd lagi. Jadi cd Jadi cd itu adalah misalnya kita masuk ke direktori suatu folder. Nah, nanti dengan menggunakan komen cd, maka dia akan kembali ke user awal. Tapi kalau menggunakan cd terus dilanjutkan dengan titik 2, itu biasanya akan keluar dari folder tersebut. Nah, jadi kalau misalnya cd itu kayak exitnya keluar dari semua folder yang kita masukin, kalau cd titik 2 itu dia keluar satu folder, seperti itulah. Nah, kita coba lagi. Ini kan pwd, kita udah di home Hasbi ini. Terus kita coba mkdir di sini. Kita buat direktori. Nah, di sini kita buat direktori langsung banyak. Nah, jadi di sini maksud dari komen ini tuh adalah kita membuat mkdir A, B, dan C. Nah, berarti kan kita membuat 3 folder A, B, C. Nah, komen yang ada garis miring itu adalah A garis miring D, berarti kita membuat folder D di dalam A. Yang berikutnya kita membuat E di dalam A. Kalau berikutnya lagi kita membuat F di dalam B. Nah, ini yang terakhir kan ada 2 garis miring. Berarti kita membuat folder di dalam folder A, kita buat folder D. Di dalam folder D kita membuat A. Kurang lebih seperti itu. Coba kita lihat ls-l. Ya, ini untuk kayak melihat melihat direktori tapi dengan kelengkapan seperti waktu pembuatan, tanggal,
terus kayak apa namanya ini, aksesnya kayak aksesnya di sini. Terus coba kita ls min l a. Nah, di A kita di dalam A ada folder D dan E. Kalau kita tulis seperti ini, nah di dalam folder A ada D, di dalam folder D ada A, kurang lebih seperti itu. Nah, terus kita coba menghapus apa namanya, direktori. Direktorinya itu adalah kita coba menghapus direktori B. Nah, di sini terdapat pesan error. Coba kita lihat dulu di ls-nya. Kita ls dulu. Nah, di dalam folder B ada F. Seperti yang kita lakukan sebelumnya, awal kita membuat folder, itu kan kita membuat direktori B, dan di dalam direktori B itu ada direktori F. Nah, kita nggak bisa menghapus direktori B-nya langsung. Jadi kita harus menghapus direktori yang di dalamnya, kita kosongkan dulu, baru kita menghapus direktori yang B-nya itu. Jadi harus kosong dulu, baru direktori itu bisa kita hapus dengan perintah rmdir B. Nah, menghapus direktori F yang ada di B, terus menghapus direktori B. Terus kita buat ketik ls min lb. Nah, di sini error karena sudah tidak ada direktori B lagi. Jadi dengan perintah rmdir b/f b ini, itu perintahnya adalah menghapus direktori F yang ada di B terlebih dahulu. Jadi kalau seperti ini kita hapus, berarti direktori F yang di dalam B ini hilang, tapi direktori B-nya masih ada. Tapi kalau kita tambahin dengan seperti ini tadi, ya berarti setelah menghapus direktori F yang di dalam B itu, maka perintahnya akan menghapus direktori B-nya langsung. Selanjutnya kita akan menggunakan cd ini ya, untuk pindah dari satu direktori ke direktori lain. Nah, kita coba pwd dulu, kita berada di home. Kalau kita ls, kita ada direktori A dan C. Coba kita masuk ke direktori A. Nah, di sini kan cara melihat kita masuk di suatu direktori adalah di tulisan biru ini yang di samping belakangnya huruf dolar, simbol dolar itu. Tapi kalau mau cara lain, itu dengan perintah pwd. Nah, berarti kita sudah masuk di direktori A. Coba kita keluar. Nah, dengan perintah ini kita keluar dari direktori A tersebut. Nah, lihat tandanya lagi, kalau kita sudah keluar, sama melihat dari di belakang tanda simbol dolar itu. Kalau kita pwd juga sama, dia balik lagi ke home dan hasbi, ke awal lah, keluar dari itu. Terus kita coba gini, cd home hasbi. Nah, sini kita masuk ke direktori C. Kalau kita pwd ya sudah pasti masuk di direktori C. Terus
kita gunakan perintah satu lagi. Nah, kalau kita ketik lagi komen cd user slash directory c ya itu terjadi error karena ya kita udah masuk di directory c dan itu kita kalau mau keluar nggak seperti itu komennya, cukup menggunakan cd spasi titik 2 seperti itu. Nah, kita coba ke percobaan selanjutnya itu manipulasi file. Oke, ini kita clear dulu. Bentar. Nah, sini kita mulai cat contoh. Cat contoh itu kita membuat file contoh yang langsung mengisi file tersebut dengan isi halo apa kabar. Terus kita coba buat lagi cp contoh 1 ls min l. Ini ada ya contoh dan contoh 1. Terus kita coba cp contoh a ls min l a. Nah, cp terus nama file terus nama directory itu fungsinya untuk kayak memindahkan atau membuat. Sebentar, kita coba lagi nih. Itu membuat file contoh di directory A. Coba kita buat seperti ini. cp contoh 1 ad. Terus ls min l ad. Nah, dengan perintah cp nama file contoh dan contoh 1, terus di berikutnya itu adalah directory yang dimana penulisan directory itu adalah a/d. Berarti kita membuat file di directory D yang ada di directory A. Jadi ya, kita membuat file contoh dan contoh 1 di dalam directory D yang sebelumnya kita buat juga di dalam directory A. Kurang lebih seperti itulah contoh penjelasannya. Nah, coba berikutnya dengan menggunakan praktek berikutnya kita menggunakan command mv. Mv ini untuk memindahkan file ya. Kita tulis lagi contoh 2. ls min l. Ya, mv contoh 2 itu ya sepertinya itu memindahkan move contoh ke dalam contoh 2. Lanjut lagi
dengan perintah mv contoh 1 contoh 2 a d. D. Kita coba ls min l a d. Nah, perintah break yang tadi itu adalah move contoh 1 contoh 2 ke dalam AD ya. Itu ya memindahkan ya kan sebelumnya kita udah memindahkan contoh dan contoh 1. Nah, untuk perintah yang ini, yang barusan ini, yang mv contoh 1 contoh 2 a/d itu sama aja kita memindahkan contoh 2 tadi ke dalam direktori D yang ada di direktori A. Terus kita coba lagi mv contoh 1 C. Bentar. Coba kita mv contoh 1 ya sebenarnya sama aja dengan perintah mv terus nama file terus kita tuliskan juga nama direktori di ujung, ya itu berarti kita memindahkan file ke dalam direktori yang kita tuju itu. Misalnya kita buat file namanya Putra, terus kita di home nih kita buat file di Putra, terus biar rapi kita masukin file tersebut ke dalam folder atau direktori dengan menggunakan perintah mv nama file terus nama direktorinya ya seperti itu. Nah, berikutnya perintah untuk menghapus file. Kita coba rm contoh 2. Berarti kita masuk ke A dulu. rm contoh 2. Ya. Ini ya. Kalau kita tulis ini nih sebentar ya, kita ulangi sedikit dari atas dengan nih sebentar.
Ya, coba kita praktekin RM di sini. Nah, RM contoh 2. Ya, berarti kita menghapus file contoh 2. Kalau kita ls, tuh contoh 2-nya hilang. Coba kita tulis rm min i contoh. Oh iya, rm min i itu kita menghapus contoh juga, tapi bedanya dia kayak ada notifikasi kayak persetujuan gitu. Apakah benar-benar kita akan menghapus direktori tersebut atau tidak? Iya, seperti itu RM ya. Jadi RM itu untuk menghapus file. Nah, tapi untuk menghapus folder atau directory itu menggunakan rmdir. Kurang lebih seperti itu. Terus lanjut lagi ke symbolic link, membuat shortcut kayak file link gitu. Coba kita perhatikan dan kita lihat gimana prosesnya. Halo, apa kabar? Halo.txt s sepertinya kita membuat yang perintah sebelumnya yang echo halo apa kabar itu kita membuat tulisan halo apa kabar itu di dalam file halo.txt. Kalau kita ls min l tadi kan itu terlihat kan ada apa terbuat baru file halo.txt. Berikutnya ini adalah in halo.txt z. Kita lihat apa ini. Oh, ln. Terus kita coba ls min l. Apa itu? Cat z. Oh. Kalau kita ls txt jadi sepertinya in ln halo.txt itu memasukkan isi isi halo apa kabar yang sudah kita buat tadi ke dalam z. Iya, ke dalam z. Nah, ini kan terbuat baru z. Dan ketika kita coba kalau kita cat halo.txt ya, itu bisa. Jadi perintah itu kan kita kan sebelumnya masukkan halo apa kabar ke halo.txt. Terus kita ln isi dari halo.txt ln halo.txt z. Berarti itu kan artinya isi yang ada di dalam halo.txt itu akan masuk ke dalam
file baru, yang dimana file itu adalah namanya Z. Iya, seperti itu. Jadi ketika kita memberikan perintah cat ke dalam Z, maka isinya adalah halo, apa kabar yang sudah kita buat tadi, yang dimana kita masukkan juga ke halo.txt. Coba kita lanjut lagi prakteknya, yaitu kita buat ini udah ada ya. Kita lanjut ln atau ln lnz dir mydir halo.txt halo.juga. Terus get mydir halo.juga. Sama dengan seperti yang perintah ln sebelumnya, tapi perintah lnz myedir / halo juga itu kan artinya isi yang ada di mz kita buat juga, atau kayak kita masukkan juga ke file baru yang file yang namanya halo juga yang ada di dalam myedir. Jadi kita buat, yaitu sekaligus kayak buat isi file di mydir itu yang namanya halo juga, dan perintah lnz mydir halo / halo juga itu berarti artinya ya kita masukkan isi z ke halo juga tersebut. Coba kita lanjut lagi ke perintah selanjutnya, itu seperti ini. Jadi kalau dilihat dari bentuknya ini ln-s z by txt, berarti kan kita masukin z, kalau dilihat dari waktu di ls ya, di ls min l by txt nya, berarti file z itu ada di dalam by.txt, dan ketika kita cat by.txt, maka z itu akan tampil sebagai tampil isinya. Terus kita lanjut lagi ls min l. Ya, ini perintah melihat isi file ya. Terus coba kita lihat file halo.txt. Terus file by.txt. Mungkin ini maksudnya file halo.txt ASCII text, dan itu informasi yang diberikan ya. Kalau file halo.txt adalah ASCII text. Kalau file by.txt yaitu kayak simbol menuju ke file Z. Lanjut lagi ke percobaan berikutnya adalah
mencari file dengan menggunakan perintah seperti ini. Home, apa ini? Halo. Kita ikutin saja lah. Ya, kalau kemarin itu dengan perintah find itu harusnya kita mencari itu sih, mencari file dengan kriteria yang kita sebutkan, itu dengan txt. Tapi ini saya kurang tahu kenapa error. Coba kita lanjut ke perintah selanjutnya, itu grab. Grab ini yaitu untuk mencari teks, apa namanya, mencari teks. Kalau di sini kan grab hello.txt, yaitu mencari teks halo, tulisan halo di dalam file yang ada file dengan format txt. Nah, ketika kita search, maka di sini akan muncul nih dua kalimat halo atau kata yang mengandung halo, apa kabar, dan informasi itu di mana. Kalau di baris pertama ini kan kita mencari halo, berarti di dalam file by.txt ada tulisan halo apa kabar. Nah, di bawahnya lagi di dalam file halo.txt terdapat tulisan juga, yaitu halo apa kabar. Nah, mungkin sekian dari saya. Ya, saya mohon maaf apabila masih ada kesalahan yang masih belum bisa saya jawab atau pecahkan, karena saya juga manusia, saya juga masih belajar. Jadi
Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.